Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayolah ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-mubadzirin, bab orang-orang yang melakukan tabzir. Mubadzir pelakunya, perbuatannya tabzir, artinya bisa diterjemahkan boros ya. Bab orang-orang yang boros. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisah qal haddatsana Sufyan an Salamah an Muslim al-Batin an Abi al-Ubaidain qal sa'altu Abdullah anil mubadzirin qal alladzina yunfiquna fi ghairi haqq. Haddatsana Arim qal haddatsana Hushaim qal haddatsana Husain an Ikrimah an Ibnu Abbas al-mubadzirin qal al-mubadzirina fi ghairi haqq. Telah menceritakan kepada kami Qabisah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salamah, dari Muslim al-Batin, dari Abu al-Ubaidain. Ia berkata, aku bertanya kepada Abdullah tentang orang-orang yang tabzir, yang boros. Maka ia berkata, ya, mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada selain kebenaran. Orang-orang yang menginfakkan pada selain kebenaran. Dan telah menceritakan kepada kami Arim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hushaim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang mengomentari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra 27, innal mubadzirin kanu ikhwan syayatin, sesungguhnya orang-orang yang boros teman-temannya setan. Orang-orang boros di sini al-mubadzirin, kata Ibnu Abbas, yaitu orang yang boros pada selain kebenaran. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, ada dua, kedua-duanya hadis mauquf ya. Yang pertama hadis dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua dari Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang siapa orang-orang mubazir. Kalau tidak salah aja bahasa Indonesia ya, mubazir. Jangan mubazir. Nah, ini siapa orang mubazir atau boros? Yaitu orang yang menginfakkan di selain kebenaran. Orang yang menginfakkan di selain kebenaran. Artinya begini, kita punya harta. Ini orang yang ini misalkan orang yang kalau kita beri ini layak diberi, ini orang yang kalau diberi tidak layak diberi. Nah, maka mubazir itu orang yang menginfakkan kepada orang tidak layak diberi. Nah, ini contohnya. Atau menginfakkan hartanya pada kemaksiatan. Dia punya harta digunakan menyumbang untuk diskotik, menyumbang untuk bikin warung remang-remang misalkan. Nah, yang seperti ini berarti mubazir ya, boros. Nah, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, dan perkataan Ibnu Abbas juga sama ketika menyinggung firman Allah Ta'ala tadi yang menyebutkan orang-orang yang boros adalah teman setan. Yang dimaksud boros yaitu orang yang menghabiskan harta di selain kebenaran. Artinya, hayal ikhwah azzani wa azzakumullah, kalau ada orang yang menginfakkan hartanya pada kebenaran walaupun sampai habis, ini tidak dikatakan tabzir, tidak dikatakan boros ya. Tidak dikatakan boros kalau memang orang yang diberi memang layak diberi dan itu dalam kebaikan. Nah, tapi kalau misalkan tidak layak diberi, nah itu mubazir namanya. So, jelas ya?
Jadi ini terus timbul pertanyaan, apa bedanya orang dermawan dengan boros? Ya beda. Orang yang dermawan ketika dia menginfakkan hartanya, anggap semua hartanya di Abu Bakar, dia berikan kepada orang yang benar dan di jalan yang benar. Menginfakkan untuk masjid, menginfakkan untuk ini, benar. Nah, tapi kalau seorang yang boros menginfakkan tadi untuk tempat maksiat, menginfakkan untuk pelaku maksiat, untuk mengeluarkan maksiat dia. Nah, yang seperti ini tidak layak. Itu boros dan itu temannya setan. Jadi kalau orang yang dermawan itu memberikan suatu sasarannya tepat dan di jalan yang tepat. Nah, ini Bapak nih patokannya. Sasarannya tepat dan jalan yang tepat. Tapi kalau orang mubazir, sasarannya tidak tepat dan bukan di jalan yang tepat. Nah, bisa jadi sasarannya tepat tapi berlebihan, itu juga tidak benar. Itu juga bisa termasuk israf, nanti mirip dengan tabzir. Jadi gini, misalkan ada orang fakir perlu dibantu. Misalkan kita bantunya sampai memenuhi kebutuhan pokoknya. Nih, 1 juta. Nah, nanti kalau dikasih lebih, uangnya bukan untuk makan, malah digunakan untuk judi. Nah, kalau sudah seperti ini jangan diberi lagi. Kalau kita beri, kita masuk israf atau tabzir. Kita termasuk perbuatan boros yang dibenci oleh Allah. Nah, insya Allah jelas ya. Patokannya pokoknya yang tabzir itu, perbuatan boros itu menyalurkannya pada orang yang tidak tepat dan di jalan yang tidak tepat ya. Nah, itu maknanya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, diantaranya pertama, perbuatan mubazir, perbuatan boros adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Perbuatan boros adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan boros sekali lagi adalah orang yang menghabiskan hartanya di selain jalan kebenaran atau kepada orang yang tidak benar. Nah, itu. Nah, berarti itu faedah pertama. Faedah kedua, berarti dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran hendaknya seorang muslim menginfakkan hartanya pada orang yang tepat dan di jalan yang tepat. Maka Bapak, ketika kita punya uang, jangan asal niat baik nggak cukup. Saya niatnya baik mau ngasih orang, orang ini kasih malah jadi maksiat. Makanya kita lihat orangnya. Orang ini kalau dikasih terus, berubah nggak orangnya? Bisa jadi ada orang ketika lagi susah dia taat kepada Allah, tapi setelah kita kasih terus, akhirnya dia karena uangnya udah banyak maksiat ya. Dan akhirnya menganggap orang yang beri punya kewajiban bantu dia, sehingga akhirnya dia tadinya kita ini dianjurkan bantu dia, jadi seakan-akan wajib bantu dia. Nah, ini berlebihan Bapak ya. Maka sebelum kita memberikan infak kita kepada siapapun, tengok orang itu layak atau tidak, dan pemberian kita sudah tepat atau tidak. Apakah sudah orangnya tepat dan caranya atau jalannya tepat. Nah, kalau sudah tepat, berikan. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.